Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Azizah dengan NIM 191103 akan menyajikan video dengan judul Dampak COVID-19 terhadap perlakuan sisa bahan dari produksi jahit rumahan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah akuntansi biaya kelas E. Selamat menyaksikan. Virus corona ini sudah mewabah kemana-mana. Akibatnya kegiatan kita di luar rumah dibatasi dan kita dihimbau untuk tetap di rumah saja untuk mengurangi laju penyebarannya. Mulai kerja dari rumah, ibadah dari rumah, dan satu lagi, melakukan hal yang membuat para pelajar jenuh dan bosan, ya, belajar dari rumah. Namun, dengan mengesampingkan kejenuhan para pelajar yang udah bosan belajar di rumah, tentunya masih ada hal yang lebih serius untuk disoroti. Apa itu? Dampak dari pandemi ini ke dunia kerja. Mari kita lihat orang sekitar kita, di kanan kiri kita, banyak orang yang terdampak dari pandemi virus corona ini. Pak Ahmad salah satunya. Ia merupakan seorang penjahit rumahan yang sudah memulai karirnya sejak dari bujangan hingga saat ini. Selama karirnya berjalan, biasanya menjelang Lebaran, banyak pesanan dari pelanggan, mulai dari membuat baju kapal keluarga, baju-baju batik couple untuk dipakai di hari raya. Namun, di tengah pandemi seperti ini, menjelang hari raya kemarin, pesanan menjadi menurun. Pak Ahmad hanya mendapat pesanan jahit untuk membuat seragam sekolah ataupun seragam kerja saja. Hasilnya, produktivitas menjahit pun menurun dan pendapatan Pak Ahmad pun ikut menurun. Hal ini diakibatkan karena setiap orang lebih mementingkan kebutuhan pokoknya di tengah pandemi yang membuat pendapatan setiap orang juga menurun. Ya benar, lebih mengutamakan keperluan makan dan kegiatan bermanfaat lain seperti bersedekah untuk sesama dibandingkan mengoleksi baju baru. Akibat penurunan pendapatan karena pandemi, akhirnya Pak Ahmad menemukan jalan keluar untuk mengatasinya, yaitu dengan cara mengubah perlakuan sisa bahan dari hasil produksi jahitannya. Di dalam akuntansi biaya, sisa bahan didefinisikan sebagai bahan yang tersisa dari proses produksi yang tidak bisa digunakan lagi untuk tujuan yang sama, tetapi berguna untuk tujuan lainnya atau dapat dijual kepada pihak lain. Sisa bahan dari produksi jahit Bapak Ahmad yaitu berupa kain perca. Sebelum pandemi dan kondisi pendapatan Pak Ahmad masih baik-baik saja, kain perca dari hasil aktivitas produksinya tidak diberi perlakuan khusus, dan Pak Ahmad menganggap kain perca sebagai bahan terbuang. Di mana bahan terbuang sendiri di dalam akuntansi biaya didefinisikan sebagai sisa bahan yang tidak dapat digunakan untuk tujuan yang sama ataupun tujuan yang lain, atau tidak dapat dijual. Lalu, mengapa Pak Ahmad tidak memberi perlakuan khusus terhadap kain perca, dan mengapa memperlakukannya sebagai bahan terbuang? Menurut Pak Ahmad, pertama, karena kain perca nilainya tidak material jika dibandingkan dengan biaya total. Alasan kedua, karena Pak Ahmad menganggap kain perca tidak memiliki nilai jual. Namun, di saat pandemi saat ini, karena kondisi keuangan Pak Ahmad menurun, membuat Pak Ahmad merubah perlakuan pada kain percanya. Yang tadinya tidak diberi perlakuan khusus dan dijadikan sebagai bahan terbuang, sekarang dirubah dan diolah menjadi produk sampingan berupa masker kain. Tentunya, kain perca yang digunakan untuk membuat masker kain terlebih dahulu dipilih serta diseleksi dan dibuat sesuai dengan standar masker kain. Ada yang 2 lapis dan ada yang 3 lapis. Karena ini sifatnya dijadikan sebagai produk sampingan, jadi untuk setiap harinya Pak Ahmad tetap fokus menjahit dan menyelesaikan pesanan terlebih dahulu. Sehingga untuk satu hari hanya menghasilkan 2-4 masker saja. Baru setelah 1 minggu terkumpul 14-20 masker disetor kepada pedagang penjual masker dengan harga kisaran Rp5.000-Rp7.000. Hasil penjualan masker tadi dijadikan sebagai pendapatan tambahan oleh Pak Ahmad, sehingga dapat membantu keuangan Pak Ahmad di masa pandemi seperti ini ketika orderan jahit sedang menurun. Di saat pandemi seperti ini, tentunya masker sangat dibutuhkan. Namun sekarang stok masker medis sudah menipis dan penggunaannya dikhususin cuma untuk para tenaga medis.
Oleh karena itu, untuk orang biasa seperti kita, masker kain menjadi jawabannya. Mengolah kain perca menjadi masker kain menjadi pilihan Pak Ahmad karena memiliki peluang yang besar di masa pandemi seperti ini. Selain itu, Pak Ahmad juga menerima pesanan pembuatan masker kain. Mengingat di kondisi yang akan dialihkan menjadi new normal, tentunya setiap orang memerlukan masker kain untuk beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Pak Ahmad berharap selain mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil penjualan maskernya, juga berharap bisa membantu menekan laju penyebaran COVID-19.